lumayan canggih. Saya lihat 2 rumah sakit hari ini, rumah sakit wellness ya, dan aesthetic center dari Universitas Ngurah San atau Ngurah Sun. Luar biasa di situ. Teknologi dan pengobatan yang cukup canggih taraf internasional untuk kulit, plastik, gigi, mata dan sebagainya. Saya lihat cukup hebat, canggih. Sampai saya sendiri tertarik. Mungkin diam-diam saya mau juga ke situ. Tapi diam-diam nyamar, dan katanya ada jalur khusus untuk gubernur ke atas katanya. Memang gigi saya agak kurang bagus ini. Ngurah Sun Wellness and Aesthetic Center di Rumah Sakit Umum Pusat Ngurah. Dan kemudian saya juga melihat Bali International Hospital. Luar biasa juga. Waktu saya masuk saya kira hotel. Memang rumah sakit nuansa hotel. Lantainya marmer. Maksudnya adalah bahwa Indonesia negara besar, negara yang berkemajuan, negara yang dinamis, kita juga harus punya fasilitas terbaik sehingga kita juga bisa jadi pusat. Kita bisa terima pasien-pasien dari kawasan kita, kawasan Asia Tenggara, kawasan Pasifik dan sebagainya. Saudara-saudara, saya sendiri ingin sampaikan kebanggaan saya. Saya merasa bangga Indonesia memiliki fasilitas seperti ini, dan dengan sistem asuransi kita yang harus kita perkuat, ini juga tidak dibatasi hanya untuk orang kalangan atas. Dengan pelayanan-pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh siapapun, bila perlu asuransi dan pemerintah intervensi sehingga orang yang kurang mampu dari segi ekonomi dapat juga punya akses kepada pelayanan terbaik, karena di sini juga ada alat-alat yang canggih. Tapi saya sangat juga apresiasi Menteri Kesehatan, kita sekarang sudah banyak memiliki alat-alat yang terbaik dan tercanggih di dunia, sudah mulai masuk di Indonesia. Dan sekarang kita didik terus tenaga-tenaga ahli untuk bisa menjalankan alat-alat itu sehingga rakyat kita akan bisa punya akses terhadap pelayanan kesehatan yang terbaik. Kita masih banyak kekurangan, kita masih kekurangan dokter. Karena itu Menteri Kesehatan, saya minta juga nanti Menteri Pendidikan, kita harus segera tambah fakultas-fakultas kedokteran. Kita harus tambah juga akademi-akademi perawatan, dan kita harus tambah pendidikan spesialis dengan efisien, dan jangan terlalu terhimpit oleh prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan kuno, peraturan-peraturan yang sudah tidak bisa menjawab kesulitan dan tantangan masa kini. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi, terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang bekerja keras sehingga kita sekarang memiliki KEK yang begitu hebat. And to our foreign friends, once again, thank you for your participation. Thank you for your support. I think
the special economic zone for medical services and health, I think is something that Indonesia can be proud of, and your participation, I think, is very much appreciated. Saudara-saudara sekalian, Indonesia negara yang mau berkembang pesat. Kita harus mengejar bangsa lain. Kita tidak bisa pakai cara-cara yang lama, cara-cara yang tidak efisien, cara-cara yang boros, manajemen yang nggak benar. Tinggalkan itu. Tidak ada tempat, rakyat Indonesia tidak mau dengan sistem-sistem yang seperti itu. Rakyat Indonesia menuntut pemerintah yang efisien, pelayanan yang baik, pertanggungjawabkan setiap uang rakyat tidak boleh disalahgunakan. Hari ini KEK ini contoh salah satu terobosan ke arah mengejar ketinggalan kita, dan ini harus ditiru oleh banyak sektor lain. Oke kawan-kawan, selamat datang dan selamat kembali lagi di channel Mata Netizen kita. Di sini tadi kita sudah menonton dan melihat gimana pidato dari Bapak Presiden Prabowo Subianto tentang pembahasan dia tadi, yaitu mengenai rumah sakit. Dan dia tadi mengatakan ada rumah sakit yang fasilitasnya sangat bagus dan teknologi sangat untuk mendukung, untuk membantu masyarakat dalam mengatasi hal penyakit, atau juga memudahkan para perawat untuk bekerja, membantu menyembuhkan penyakit yang ada di masyarakat. Dan tadi Bapak Prabowo Subianto sudah menyebutkan nama tempatnya, nama dokternya itu atau puskesmasnya. Ini juga di bagian dari universitas tadi kawan-kawan, kalau salah. Dan dia mengatakan tadi dengan begitu dia ingin diam-diam nanti masuk ke rumah sakit tersebut. Maksudnya itu kawan-kawan, dia diam-diam nanti ingin berobat untuk membantu mencegah penyakit. Bapak Presiden Prabowo apabila ada penyakit, dia mau berobat di situ karena dia tadi mendengar atau dibisikkan bahwasannya di atas pejabat-pejabat, di atas gubernur ada jalan khusus buat mereka agar satu terhindar dari banyaknya masyarakat nanti atau juga media-media, dan juga mereka gampang masuk ke dalam rumah sakit untuk berobat. Jadi tidak banyak sekali orang yang dapat melihat mereka. Dan bagus sekali dengan perkembangan, sudah ada kemajuan di bagian kedokteran kita Indonesia ini. Memang ini sangat penting untuk kita, apalagi dikarenakan kita masyarakat Indonesia ini banyak sekali lah penyakit yang mendatang dan kita tidak tahu apa penyebabnya. Sehingga kalau fasilitas puskesmas atau rumah sakitnya bagus, ya, maka dijamin dan keamanan untuk cepat dalam membantu menyembuhkan masalah penyakit. Itulah tadi kawan-kawan, dan bagaimana menurut kalian tentang hal pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto tadi? Tulis di kolom komentar dan berikan pendapatmu.